Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Rahmadi dengan NIM 1905211004 dari 4B Sosiologi. Di sini saya akan menganalisis tentang industri di sekitar rumah saya dengan menggunakan 4 metode, yaitu social mapping, diagram Venn, food basket, dan matrix scoring. Metode yang pertama yaitu metode social mapping. Metode ini digunakan dalam proses pengembaraan suatu objek industri secara sistematis serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai industri tersebut, di mana pada gambar ini terdapat 4 penjuru mata angin, yaitu barat, selatan, timur, dan utara. Dan di area barat tersebut terdapat Kalanon, yang dimana bahan baku pembuatan tahu tersebut yaitu kedelai dilebatkan. Mana dalam gambar ini terdapat masjid, sekolahan, toko, kuburan, sekolah, pom bensin, dan tempat produksi tahu tersebut. Dan lanjut kepada gambar yang kedua. Pabrik tahu ini tidak berada di pinggir jalan, melainkan masih memasuki gang tersebut, di mana di sekitaran pabrik tahu ini terdapat lahan kosong dan rumah-rumah warga, di mana dalam distribusi tahu tersebut kebanyakan para pembeli datang langsung ke tempat pabrik tahu itu. Metode yang kedua yaitu diagram Venn. Metode ini digunakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi kendala-kendala yang terjadi saat melakukan produksi di industri tersebut. Dalam produksi tahu ini terdapat 3 kendala, di mana yang pertama itu limbah, yang kedua alat rusak, dan kedelai. Limbah menduduki posisi pertama terhadap kendala yang terjadi dari produksi tahu ini, di mana limbah cair hasil produksi tahu tersebut apabila tidak diolah secara baik dan dibuang secara baik akan mengakibatkan pencemaran di sekitar pabrik tahu itu. Dan kedua, alat rusak. Alat rusak ini akan menyebabkan berhentinya produksi tahu tersebut secara sementara. Dan yang ketiga ini kedelai, di mana kedelai ini dikarenakan cuaca yang tidak bersahabat akan mengakibatkan harga kedelai yang sangat naik dan berdampak terhadap produksi tahu tersebut. Metode yang ketiga yaitu food basket. Metode ini digunakan untuk mengetahui pola konsumsi dalam industri tersebut. Seperti di dalam pabrik tahu ini memiliki atau membutuhkan beberapa bahan dan juga alat, yaitu seperti adanya kedelai, alat penggilingan, ketel uap, alat penyaringan, uang sebagai biaya produksi dan gaji karyawan, kayu, listrik, air, alat pengepresan tahu, alat penampungan air yang sudah dimasak, dan alat ukur tahu apabila mau dipotong. Metode yang keempat yaitu matrix scoring, di mana metode ini menggunakan skala atau ranking yang digunakan untuk menghitung prioritas dari suatu industri tersebut, di mana dalam matrix scoring ini terdapat 9
prioritas yang ada di sini, yaitu nomor 1 ada limbah, kedelai, dan biaya produksi yang mendapatkan skor 10, yaitu yang sangat diprioritaskan dalam pabrik tahu ini. Dan selanjutnya mesin penggilingan, mesin ketel uap, dan tempat penyaringan yang mendapatkan skor yaitu 9. Selanjutnya ada listrik dan gaji karyawan yang mendapatkan skor 8. Dan yang terakhir itu ada kayu, di mana mendapatkan skor yaitu 6 atau yang paling bawah. Tentang pabrik tahu ini kan pertama, mengapa sampean jadi tertarik membuat industri pabrik tahu daripada industri lainnya? Kok kan milih tahu? Masalahnya tahu ya makanan pokok ya, jadi eka butuh masyarakat dari golongan bawah sampai golongan atas orang butuh tahu ya, kebutuhan sehari-hari ya, alasan kok. Terus terus saya kedua itu untuk karyawan sendiri digaji per bulan atau per hari? per hari, sistem golongan. Untuk biaya yang diberikan dalam 1 bulan dan untuk memproduksi tahu ini, Apa aja ya biaya pengeluaran dalam 1 bulan. pengeluaran dalam apa lah, bahan-bahan apa mau kerja apa keseluruhan per bulan jarang kok mek kesulitan lah punya tong iya per hari iya kan kali hari bibi iya. Namun anona bahan bakuna kira-kira 3 jutaan, terus rajuna bahan bakara anggaplah 200.000 ya bahan bakar, terus listrik 50.000 listrik ya, terus bekerja orang 450 bekerja dari mana per hari, kecilah kalkulasi tibi aja ya. Selanjutnya alat-alat digunakan untuk memproduksi tahu apa saja? Nomor hitung tabung ketel uap ya. Yang kedua penggilingan, mesin penggiling ya. Terus yang ketiga penyaringan, kain penyaringan ya. Yang keempat adalah kotak pengepresan kain plus kain, kotak pengepresan plus kain pengepresan ya bisa. Untuk pemasaran tersendiri dari tahu tersebut, Pemasaran kalau saya sendiri tidak memasarkan, orang-orang yang datang ke sini dia tidak memasarkan. Itu pelanggan datang sendiri. keuntungan dari pabrik tahu ini, Masalah keuntungan mohon maaf kok tidak bisa menjelaskan masalah keuntungan ya. tapi alhamdulillah Ya alhamdulillah. dalam menjalani produksi ini kendala yang dihadapi. Kendala nomor 1 limbah, pencemaran lingkungan kan limbah. Ya alhamdulillah teratasi semua itu. Yang kedua, bila mesin rusak keluar orang kaduli tak bisa seleb, jadi kerugian itu kan sudah merupakan kendala ya. Kerusakan Dan tadi kan ada limbah dari hasil produksi tahu. Sistem pengolahannya gimana? Pengolahan limbahnya?
limbah ada dua ya, limbah cair dengan limbah padat. Kalau limbah padat nggak ada masalah, masalahnya jadi pakan ternak ya. Yang jadi masalah itu limbah cair. Nah, di sini saya pakai apa ya, boran, pakai bor ke dalam tanah, tapi sekitaran 100 meteran lah. Jadi limbah itu lewat sumber yang dalam sekali, jadi nggak merusak lingkungan. Ya, mungkin itu aja.